nanti ya. Oke, kita mulai. Bahasan kita kali ini yang pertama adalah tentang apa itu skor Z. Ya. Skor Z. Skor Z dari sebuah variabel X. Jadi andaikan kita melakukan penelitian dan mencatat variabel X. Ya. Kita mencatat variabel X. Ya. Misalnya variabel X itu adalah IQ lah, kita mencatat IQ daripada responden kita. Nah, dari variabel X ini kita ingin menghitung yang namanya skor Z. Bagaimana caranya? Caranya adalah mengurangi dengan rata-ratanya. Ya, jadi si data kita itu nanti kurangi dengan rata-ratanya. Ya tentunya berarti pertama kali kita harus ngitung rata-ratanya dulu. Ya. Jadi kurangi dengan rata-ratanya, lalu kemudian bagi dengan simpangan bakunya. Ya. Jadi kita melakukan penelitian IQ misalnya, diperoleh nanti IQ untuk responden nomor 1 berapa, nomor 2 berapa, nomor 3 berapa, sampai nomor terakhir. Lalu kemudian dari kumpulan data IQ itu tentunya kita harus hitung rata-ratanya dan harus kita hitung simpangan bakunya yang udah kita jelaskan sebelumnya. Lalu dari situ kita bisa menghitung yang namanya skor Z, yaitu dengan cara mengurangi dengan rata-rata dan membagi dengan simpangan bakunya. Katakanlah misalnya saya mempunyai data nilai ujian. Ya. Nah, dari data nilai ujian itu saya hitung rata-ratanya yang dinotasikan dengan X garis ini dan saya hitung simpangan bakunya yang saya notasikan dengan S ini. Ya. Maka berarti skor Z itu caranya adalah data asli kita, si X ini nih, kita kurangi dengan rata-rata dan kita bagi dengan simpangan baku. Ya, jadi rumusnya seperti ini. Apa sih makna dari skor Z? Skor Z itu nanti akan menunjukkan lokasi dari data asli. Ya, akan menunjukkan lokasi dari data asli. Jika skor Z kita itu negatif, ya, jadi jika Z-nya ini negatif, lebih kecil dari 0, artinya apa? Artinya nilai X-nya, positif dulu ya. Jika Z-nya positif, lebih dari 0, artinya apa? Artinya X-nya lebih besar dari rata-ratanya. Ya. Ya tinggal lihat aja di sini kan. Kalau X-nya ini lebih besar daripada rata-ratanya, berarti selisihnya akan positif. Berarti Z-nya akan positif. Gitu ya, jelas. Sekarang kalau Z-nya yang negatif, negatif berarti pembilangnya ini negatif. Kapan dia negatif? Kalau si X-nya lebih kecil dari rata-ratanya. Gitu. Oke, jadi itu ya pertama dia menunjukkan lokasi. Kalau si Z-nya negatif, artinya nilai datanya lebih kecil dari rata-ratanya. Kalau Z-nya positif, artinya nilainya lebih besar dari rata-ratanya. Nah, kemudian makna selanjutnya, besarannya sekarang. Besarannya. Ya, nilai Z itu mungkin misalnya besarannya 1,7. Nah, itu ya. Plus 1,7 misalnya. Dari tanda plusnya tadi udah kelihatan di sini kan bahwa X-nya lebih besar dari rata-ratanya. Sekarang apa makna 1,7-nya? Makna 1,7-nya yaitu besaran nilai skor Z-nya, dia menunjukkan berapa kali kelipatan simpangan baku. Ya. Berapa kali kelipatan simpangan baku. Nilai asli X berbeda dengan nilai aslinya. Ya. Jadi kalau misalnya saya dapatkan skor Z-nya plus 1,7,
dari tanda plusnya itu menunjukkan X-nya lebih besar dari rata-rata, dari 1,7-nya menunjukkan 1,7 kali simpangan baku. Ya, nilai X itu berbeda dengan nilai aslinya. Maaf, nilai X ini bukan dengan nilai aslinya, dengan nilai rata-ratanya ini dikoreksi. Dengan nilai rata-ratanya. Jadi arti plus 1,7, plus itu artinya aslinya lebih besar daripada rata-ratanya. 1,7-nya artinya bedanya itu 1,7 kali simpangan baku. Gitu ya, dengan rata-ratanya. Oke, kita lihat di sini kan. Tadi kan rumusnya seperti ini, skor Z ya. Ini tadi maknanya ya, maknanya itu ya manakala Z negatif, ini akibat dari apa? Akibat dari pembilangnya ini negatif. Artinya apa? Artinya data aslinya lebih kecil dari ratanya kan itu ya. Kalau Z-nya positif, akibat dari apa? Akibat dari pembilangnya positif. Ini artinya apa? Data aslinya lebih besar dari ratanya. Kan gitu ya. Sekarang besarannya. Kalau besarannya, nanti misalnya saya peroleh skor Z-nya, karena rumus skor Z itu adalah asli dikurangi rata-rata dibagi S, maka kalau saya mendapatkan skor Z 1,7, artinya apa? Artinya 1,7 itu sama dengan X dikurangi X rata-rata dibagi S. Artinya apa? Artinya 1,7S sama dengan asli dikurangi rata-ratanya. Artinya apa? Artinya aslinya itu adalah sama dengan 1,7S ya. Aslinya itu adalah berapa kali kelipatan. Sebentar. Besaran nilai skor Z menunjukkan berapa kali kelipatan S nilai asli X berbeda. Iya betul ini kan. Nah ini. 1,7 itu menyatakan apa? Menyatakan 1,7 kali simpangan baku perbedaan antara X dengan rata-ratanya. Gitu mananya kan. Jadi perbedaan antara nilai data asli dengan rata-ratanya itu adalah sebesar 1,7 kalinya. Gitu. Itu mananya. Oke, sekarang bahasan selanjutnya adalah apa efek dari melakukan transformasi Z terhadap bentuk distribusi? Ya, pada slide sebelumnya kita sudah ini adalah transformasi. Transformasi mengubah apa? Mengubah dari X menjadi Z. Ya, jadi data asli kita adalah X, hasil transformasi adalah Z, gitu kan? Nah, sekarang kita akan membahas apa efek kita melakukan transformasi Z ya dari data asli terhadap bentuk distribusi data. Ya. Nah, bentuk distribusi dari data, kita sudah mempelajari bentuk distribusi data itu di pertemuan sebelumnya, yaitu dengan melihat histogram, dengan melihat poligon, ya. Nanti akan kelihatan apakah distribusinya itu menjulur ke kanan, menjulur ke kiri, ataukah simetrik, kan? Begitu. Nah, bentuk distribusi Z ini, ya, Z ini bentuk distribusinya nanti akan sama. Akan sama persis dengan distribusi X-nya, data aslinya. Ya. Nah, sekarang saya akan kemukakan cara lain untuk melihat distribusi, ya, selain dengan histogram dan poligon, itu ada yang namanya dot plot. Jadi ini juga cerminan distribusi. Ya. Coba sekarang saya lihat data aslinya di Excel seperti apa. Ya. Saya akan share screen Excel saya.
Oke. Excel. Oke, ini Excel saya ya. Andaikan saya mempunyai data X ya, sebanyak 10 ya, 10 pengamatan ini datanya ya. Ini datanya. Ini data saya. Oke. Dari data saya ini ada 10 pengamatan data asli X. Saya hitung rata-ratanya diperoleh 66,3 ya. Itu mudah untuk menghitung rata-rata di Excel menggunakan perintah average ini ya. Kalian pasti sudah tahu caranya ya. Menggunakan perintah average. Dapat rata-ratanya 66,3. Lalu yang kedua, dari data ini yang berada pada sel B2 sampai B11, ada 10 pengamatan. Saya hitung simpangan bakunya. Simpangan bakunya dengan menggunakan perintah stdef. Ya, stdef.s. Jadi pakai .s. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah menjelaskan ada rumus untuk simpangan baku, yaitu ada yang pembaginya N, ada yang pembaginya N-1. Bedanya apa? Kalau S itu adalah yang pembaginya N-1. S itu singkatan dari sampel. Jadi inilah data kita yang 10 pengamatan ini rata-ratanya 66,3, simpangan bakunya S sebesar 17,98796. Oke, data ini udah saya upload di e-kuliah juga, nanti kalian bisa mempraktekannya. Oke. Lantas dari data ini apa yang ingin kita lihat tadi ya, bentuk distribusinya ya. Oke, sekarang saya hitung skor Z-nya. Tadi rumus skor Z itu apa? Data asli itu ya. Dikurangi rata-rata, rata-ratanya ada di sel B12 ya. B12 ya. Bagi dengan simpangan bakunya ada di sel B13. B13. Nah, ini ya. Ini skor Z-nya. Oke. Supaya sederhana saya akan kurangi aja. Nah, misalnya gini ya. Ini skor Z-nya. Ya. Oke. Jadi kalau tadi kita lihat makna dari skor Z, pengamatan nomor 1 nih, pengamatan nomor 1. Dia skor Z-nya plus 0,48. Apa artinya? Artinya pengamatan nomor 1 itu nilainya di atas rata-rata. Kalau plus itu kan di atas rata-rata. Cek aja coba lihat. Datanya 75, rata-ratanya 66. Berarti positif. Itu yang pertama kan? Mananya. Mana yang kedua? Besarannya 0,48. Artinya apa? Artinya perbedaan antara nilai data asli dengan rata-ratanya ini, ya selisih dari data asli dengan rata-ratanya ini sebesar 0,48 kali simpangan baku. Ya, jadi selisih 75 dengan 66,3 ini adalah sebesar 0,48 dikalikan S-nya ini. Gitu. Kita sekarang ganti ke yang negatif. Nomor 2 ini, ya, skor Z-nya negatif. Artinya apa? Artinya data pengamatan nomor 2, dia di bawah rata. Ini 60, rata-ratanya 66. Betul kan di bawah? Nah, sekarang makna besarannya. Besarannya adalah selisih antara data asli dengan rata-ratanya adalah sebesar 0,35 kali simpangan baku gitu. Kalau tanda negatifnya menyatakan bahwa dia di bawah rata-rata. Oke, itu ya. Nah, sekarang kita ingin lihat bagaimana bentuk distribusi dari data asli X dengan bentuk distribusi dari skor Z hasil transformasinya.
kita ingin lihat menggunakan box plot. Ya, kita kembali ke PowerPoint. Nah, lihat di sini, ya. Lihat di sini bentuk distribusinya gimana? Lihat data asli itu yang atas, ya. Lihat data asli itu yang atas, ya. Di sini kita lihat data paling kecil itu ini 38 nih. Ini data paling kecil nih 38, ya. Data kedua terkecil itu 45. Nah, ini 45, ya. Dan seterusnya ya. Sampai data terbesar 95 ini, ya. Yang titik ini adalah 95, ya. Nah, ini ada dot plot itu enaknya kayak gini nih. Ini data di 50 sekian ya. 50 sekian, 50 berapa tuh? 50. Oh enggak, bukan di 50, di 60 itu. 60. Nah, ini 60 ada dua nih. 60 ada dua. Nah, 60 ada dua. Ya, ada dua titik, ada dua pengamatan. Jadi, dot plot yang atas itu adalah dot plot yang mencerminkan distribusi dari data asli. Ya. Manakala kita lihat distribusi dari Z-score, lihat pola titiknya sama persis. Paling kecil ada di sini. Ini adalah hasil transformasi dari 38 dari sini kan? Yang ini hasil transformasi dari 45. Yang ini yang dua ya hasil transformasi dari 60. Intinya adalah bentuk distribusinya sama. Ya, jadi bentuk distribusi Z akan sama dengan data aslinya. Jadi kesimpulannya seperti itu. Manakala kita melakukan transformasi dari X menjadi skor Z, maka dia bentuk distribusinya tidak akan berubah. Ya. Diperlihatkan dengan dot plot di sini. Kalau kalian mau pakai histogram silahkan. Mau pakai poligon silahkan. Ya, nanti hasilnya histogram atau poligon dari X akan sama persis dengan histogram atau poligon dari Z. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat ada data berikutnya sebagai contoh ya. Ada contoh berikutnya. Ini data penelitian tentang mimpi. Jadi mungkin ada instrumennya ya. Sehingga nanti mimpi seseorang atau pengalaman mimpi seseorang itu nanti akan dikuantifikasi menjadi berapa gitu ya. Jadi berapa. Oke. Kita nanti lihat. Jadi ini kita ingin bahasanya tentang bagaimana sih rata-rata dan simpangan baku dari skor Z. Kan kalau rata-rata dari asli mah, rata-rata dari data asli dan rata-rata dari dan simpangan baku dari data asli itu kan udah dipraktekkan tadi. Sekarang kita ingin lihat gimana sih rata-rata dan simpangan baku dari skor Z. Ya, di sini saya akan perlihatkan ada data contoh ya tentang skor mimpi. Ya, kita kembali lagi ke Excel. Oke, ini adalah data tentang mimpi. Ini juga udah saya upload ya. Jadi ada penelitian yang melibatkan berapa ini? Yang melibatkan 30 orang responden. Lalu kemudian dari 30 orang itu diukur mengenai skor mimpinya. Ya, mengenai skor mimpinya. Oke, kalau saya hitung rata-rata dan simpangan baku dari X, ya, menggunakan perintah tadi, ya, ini rata-rata dari X, yaitu 11,133, dan ini simpangan baku dari X sebesar 7,1522. Sekarang kita tahap pertama ingin menghitung skor Z-nya dari data mimpi ini.
tahap berikutnya yang tujuan dari bagian ini adalah mau menghitung rata-rata dan simpangan baku dari skor Z. Oke, kita hitung dulu skor Z-nya. Skor Z-nya adalah data asli di sel A2 dikurangi rata-rata, rata-ratanya di sel D2, D2 dibagi S, S-nya di sel D3. D3. Nah, ini ya, ini skor Z dari orang nomor 1. Tinggal copy aja ke bawah, kita dapatkan skor Z untuk seluruh responden. Ya. Nah, sekarang kita ingin hitung berapa rata-rata dari skor Z. Ya. Berarti perintahnya adalah average, gitu kan ya. Di sel berapa ini? Di B2 sampai B31. B2 sampai B31. Nah, ternyata rata-rata skor Z itu adalah 0. Ya. Sekarang S-nya berapa? S-nya adalah STDEP, STDEP-S ini ya. Dari B2 sampai B31. Berapa? Ternyata skor Z-nya adalah 1. Nah, ini kesimpulan nih. Ya. Bahwa kalau kita punya data, lalu kemudian dari data itu dicari transformasi skor Z-nya, maka rata-rata dari skor Z itu akan bernilai 0, simpangan baku dari skor Z itu akan bernilai 1. Kalau nggak percaya, silahkan kalian cari data yang lain, ya, katakanlah data tentang apa gitu ya, lalu kemudian dari data itu hitung rata-rata data aslinya, hitung simpangan baku data aslinya, lalu hitung skor Z-nya, lalu kalian hitung berapa rata-rata dan simpangan baku dari skor Z. Niscaya hasilnya akan sama seperti ini. Rata-ratanya akan sama dengan 0, simpangan bakunya akan sama dengan 1. Oke, itu kesimpulannya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Tidak ada ya, kita lanjut. Saya share screen lagi yang PowerPoint saya. Nah, jadi ini ya kesimpulannya barusan. Ini kesimpulannya yang barusan ya, bahwa rata-rata dari skor Z akan sama dengan 0, simpangan baku dari skor Z akan sama dengan 1. Apapun datanya. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bahasan mengenai mengkonversi dari skor Z ke data asli. Sekarang kebalikannya. Manakala kita punya data skor Z, ya, entah dari siapa gitu ya. Nah, kita ingin tahu data aslinya gimana, ya. Atau kalau diberikan sebuah skor Z, itu makna data aslinya gimana sih? Ya. Nah, kita mulai dari rumus ini matematika sederhana. Kita rumusnya adalah skor Z sama dengan X dikurangi X rata-rata dibagi S. Berarti apa? Berarti skor Z kali S itu sama dengan X dikurangi X rata-rata. Ini kan kali silang aja kan? Lalu apa artinya? Artinya ini. Artinya X adalah X rata-rata ditambah skor Z dikali S. Jadi kalau kita punya skor Z, maka data aslinya bisa kita dapatkan. Begitu ya. Tapi syaratnya adalah rata-rata dari data asli dan simpangan baku dari data aslinya harus diketahui. Begitu. Jadi bahasan ini adalah kalau skor Z-nya ada, gimana data aslinya? Ya, kalau ini ada, bagaimana X-nya? Nah, kita bisa menghitungnya menggunakan rumus ini. Tapi syaratnya
rata-rata dan S-nya itu harus kita punyai. Gitu ya. Oke, ini contohnya. Ya, contohnya misal data hasil penelitian IQ mempunyai rata-rata 100. Nah, jadi diperoleh informasi X garisnya 100 dan simpangan bakunya 15. Berarti S-nya 15. Ada dua informasi. Nah, peneliti ingin tahu skor IQ berapa yang berpadanan dengan skor Z sama dengan min 2, sama dengan min 1, skor Z sama dengan 1, dan skor Z sama dengan 2. Berapa sih nilai aslinya kalau Z-nya itu min 2? Nah, kita pakai rumus yang barusan. Ya, bahwa data asli itu sama dengan rata-rata ditambah skor Z dikalikan simpangan baku. Jadi, kalau Z-nya sama dengan 2, maka X-nya adalah 100, ini kan rata-ratanya 100, dikurangi 2, ya, dikurangi 2 karena 70. Artinya skor IQ yang terletak. Oke, artinya ini tadi maknanya kan begitu. Makna dari Z skor, dari skor Z, ya, kalau Z-nya 2, artinya dia data asli dengan rata-ratanya itu sebesar 2 kali simpangan baku kan tadi gitu. Makna dari angka 2-nya itu. Kalau min itu menunjukkan dia data aslinya lebih rendah dari rata-ratanya, kalau plus menunjukkan lebih tingginya. Gitu kan? Nah, berarti kalau ada yang Z skornya min 2, ya, artinya skor IQ-nya terletak 2 kali simpangan baku di bawah ratanya. Jadi kalau ada Z-nya sama dengan min 2, ya, itu artinya nilai data aslinya adalah 2 kali simpangan baku di bawah rata-ratanya, ya. Tadi di sini simpangan bakunya 15, 2 kali simpangan baku berapa? 30. Oh, ini 70. 70 itu kan berjarak 30 kan? Ada selisih 30 di bawah 100 gitu ya. Sekarang kalau min 1, maknanya tadi kan kalau min 1 selisihnya itu adalah 1 kali simpangan baku. Berarti data aslinya adalah 100 dikurangi 1 dikalikan 15. Berarti 85. Artinya orang ini nih, orang yang dengan skor IQ 85 itu adalah 1 kali simpangan baku di bawah rata-rata karena negatif Z-nya, ya. Demikian juga kalau plus. Kalau plus berarti 115. Jadi kalau ada orang dengan IQ 115, artinya orang itu 1 kali simpangan baku di atas, ya, di atas rata. Kalian bisa hitung kalau yang plus 2 berapa? Ya, bisa diterka kan? Berarti 2 kali simpangan baku kan di atas rata-rata. 2 kali simpangan baku itu 2 kali 15, berarti 30. Berarti 130 padanannya. Ya. Jadi kalau ada orang dengan Z plus 2, maka skor data aslinya adalah 130. Oke, itu ya. Nah, sekarang bahasan yang kedua, yaitu koefisien variasi. Koefisien variasi adalah rasio. Rasio itu perbandingan. Perbandingan dari apa? Perbandingan dari simpangan baku terhadap rata-rata. Dan dinyatakan dalam persentase. Jadi rumus koefisien variasi itu adalah simpangan baku dibagi rata-rata. Ini rata-ratanya harusnya pakai tanda garis di atasnya ya. Dibagi rata-rata. Tetapi rata-ratanya itu harus dikasih nilai mutlak. Jadi diambil yang positifnya. Kalau rata-ratanya negatif berarti diambil yang positifnya. Sehingga apa? Sehingga koefisien variasi itu selalu positif nanti. Selalu lebih besar dari 0. Apa maknanya? Maknanya adalah perbandingan relatif, ya, perbandingan relatif dari simpangan baku terhadap rata-ratanya. Dan si koefisien variasi ini dia tidak mempunyai satuan. Ya, jadi kalau kita lihat rumus ini,
Simpangan baku, satuannya katakanlah misalnya tentang data tinggi badan. Simpangan bakunya itu adalah satuannya nanti misalnya sentimeter. Jadi pembilangnya sentimeter. Rata-ratanya juga nanti satuannya sentimeter juga. Rata-ratanya akan sentimeter juga. Jadi dari sisi satuan, dia akan saling menghilangkan sehingga KV ini, koefisien variasi ini, dia tidak mempunyai satuan. Nah, penggunaan dari KV ini biasanya dia di dalam rangka membandingkan variasi dari dua kelompok data. Ya, jadi ada dua kelompok data gitu ya. Ingin dibandingkan variasinya, maka bisa digunakan KV, koefisien variasi. Misal, saya ingin membandingkan IQ dari kelompok laki-laki ya dengan IQ dari kelompok perempuan. Ya. Maka nanti ya, kelompok data yang mempunyai koefisien variasi lebih tinggi ya. Jadi kalau KV-nya itu dia lebih tinggi dari kelompok itu, maka itu artinya apa? Maka artinya data aslinya lebih bervariasi. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya seorang peneliti mengukur IQ dari dua kelompok, yaitu laki-laki dan perempuan, ya. Dari kelompok laki-laki diperoleh rata-ratanya 98, ya. Simpangan bakunya 5 dari laki-laki. Sedangkan dari kelompok perempuan rata-ratanya 102, simpangan bakunya 12. Ini dari perempuan. Hitunglah KV dari masing-masing kelompok. Nah, kelompok laki-laki simpangan bakunya 5, rata-ratanya 98 dimutlakan, diperoleh KV-nya 5,1%. Kelompok perempuan simpangan bakunya 12, rata-ratanya 102, variasinya koefisien variasinya 11,7. Berarti kesimpulannya apa? Lihat, yang 11,7 lebih besar dari 5,1%. Berarti KV kelompok